Monggo Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Monggo silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Siti, saya yang bertugas pada hari ini. Kebetulan ini dengan Ibu H, dari screening tadi Ibu H 36 tahun, Bu. Hamil ketiga, sudah melahirkan 2 kali. Saat ini usia kehamilannya udah 34 minggu, Kemudian ini ingin periksa dari tensi tadi 130/90 gitu, agak naik sedikit ya. Kemudian nadi 80 kali per menit, sumnya 36,5, pernafasannya 24 kali. Terus ini kakinya mengalami pembengkakan, belum melakukan pemeriksaan laboratorium. Baiklah, jadi nanti saya akan memberikan edukasi seputar kehamilan, jadi tanda bahaya pada kehamilan. Saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Ini juga pintunya sudah tertutup, jadi sudah terjamin kerahasiaannya ya Bu. Kemudian Ibu saat ini ada keluhan apa Ibu? Kakinya bengkak saja, kakinya kedua kaki bengkak, tensinya juga agak tinggi ya Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai tanda bahaya selama kehamilan belum Bu? Dari baca-baca buku, atau dari media sosial, atau dari bidan, atau dari tetangga? Belum pernah? Oh, baiklah, saya akan menjelaskan. Karena Ibu usia kehamilannya 34 minggu, itu termasuk ke dalam trimester 3, seperti ini dijelaskan. Kehamilan itu ada 3 trimester, 1, 2, dan 3. 1 itu 1 sampai 13 minggu, kalau 2 itu 14 sampai 17 minggu, dan 3 itu 28 sampai 40 minggu. Dan saat ini Ibu 34 minggu, jadi trimester 3. Itu ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai, seperti preeklamsia, kemudian gerakan janin berkurang, perdarahan pervaginal atau perdarahan dari jalan lahir, ketuban pecah dini. Nah, itu adalah beberapa gejala yang harus diwaspadai. Ini jadi dijelaskan di sini. Selanjutnya, bagaimana sih preeklamsia gejalanya? Preeklamsia itu ciri-cirinya adalah pandangan mata kabur. Selanjutnya sakit kepala, bisa berat dan menetap. Kemudian nyeri ulu hati, kemudian bengkak pada muka maupun pada tangan, dan bisa juga pada kaki atau ekstremitas. Nah, ini sangat berbahaya apabila tidak segera dilakukan pemeriksaan ataupun pengobatan. Karena kalau tensinya semakin tinggi dan tidak terkontrol, nanti bisa menyebabkan yang namanya eklamsia atau kejang. Nah, kalau sudah seperti itu berbahaya bagi ibu maupun janin, karena bisa menyebabkan gawat janin dan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Selanjutnya untuk gerakan janin berkurang. Jadi di dalam rahim itu bayi sudah melakukan tendangan-tendangan. Paling tidak itu harusnya lebih dari 10 kali per 12 jam. Jadi sehari itu dia aktif bergerak. Apabila gerakannya semakin menurun, misalnya kok sekarang 10 kali, kok turun jadi 8 kali, 6 kali, dan semakin menurun, nah itu harus segera diwaspadai dan harus segera dibawa ke tenaga kesehatan, karena itu tanda-tanda adalah gawat janin. Seperti itu. Dan apabila gerakannya semakin menurun, terjadi gawat janin, bisa menyebabkan kematian di dalam rahim. Seperti itu. Selanjutnya adalah perdarahan pervaginal atau dari jalan lahir. Perdarahan itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Bisa yang berupa bercak atau mengalir. Yang pertama itu adalah solusio plasenta, yaitu perdarahan yang disertai dengan nyeri perut. Kemudian yang kedua adalah placenta previa. Placenta previa itu perdarahan tapi tidak ada nyeri perut, jadi tiba-tiba perdarahan banyak seperti itu. Nah, ini dua-duanya sangat berbahaya. Kalau solusio plasenta itu plasentanya
terlepas. Tapi kalau plasenta previa itu dari letaknya plasenta itu sendiri. Kemudian ini bisa menyebabkan shock. Ya, kalau perdarahannya banyak itu juga bisa menyebabkan kematian ibu maupun janinnya. Kemudian selanjutnya adalah ketuban pecah dini. Jadi di dalam rahim itu ada bayi, ada ketuban, dan ada plasenta. Nah, jadi ketuban itu adalah cairan yang dia itu fungsinya untuk agar bayi bisa berenang di sana. Apabila ketubannya itu sudah mengalir tanpa disadari, pecah, kemudian atau rembes, nah itu juga harus diwaspadai. Kalau pecah kemudian dibiarkan saja, itu nanti bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu berbahaya kepada bayinya karena bisa menyebabkan gawat janin dan infeksi. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ciri-ciri atau gejala untuk tanda bahaya kehamilan trimester akhir apakah sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan Ibu? Atau mungkin pernah mengalami kejadian seperti itu? Oke, dari lihat tadi, dari pengkajian awal tadi, Ibu tadi mengalami kakinya bengkak sama tensinya agak tinggi. Nah, sebaiknya nanti melakukan pemeriksaan laboratorium gitu ya. Nanti diperiksa untuk protein urinnya. Kalau positif itu berarti mengarah ke preeklamsia. Nah, itu Ibu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Apabila ada salah satu dari yang saya sampaikan tadi dialami oleh Ibu harus segera ke tenaga kesehatan, baik ke dokter OGGYN ataupun ke puskesmas atau ke rumah sakit, monggo, agar nanti dilakukan perawatan penanganan lebih lanjut. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada. Yes, kalau gitu saya dokumentasikan Ibu, oke? Sudah jelas semua Ibu. Baiklah Ibu, cukup sekian edukasi dari saya. Semoga nanti persalinannya bisa berjalan dengan lancar, Ibu dan bayinya sehat. Terima kasih Ibu.